Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada malam hari ini, tanggal 25 April 2020, kami mengupdate kembali data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan di seluruh Nusa Tenggara Timur, sehingga semua kita mengetahui bagaimana kondisi dari kabupaten kota kita masing-masing di setiap wilayah. Dengan demikian kita bisa meningkatkan kontrol dan pengawasan, kita bisa menjaga kenyamanan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Data yang sudah dikumpul dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur pada malam hari ini, jumlah orang tanpa gejala 227 orang. Yang selesai dipantau 28 orang, dan saat ini berjumlah 199 orang. Orang tanpa gejala ini meningkat tajam, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pada hari ini ada 115 orang yang terkategori orang tanpa gejala. Tentu kita harapkan kontrol dan pengawasan di pintu-pintu masuk sebagaimana peraturan Menteri Perhubungan yang sudah menetapkan pembatasan-pembatasan baik penerbangan maupun pelayaran dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan 1.645 orang. Orang dalam pemantauan 1.591 orang. Saat ini tinggal 609 orang, dan dari 609 orang ini 549 orang karantina mandiri dan 46 orang karantina terpusat, dan yang meninggal 1 orang, data lama. Yang dirawat 14 orang, dan yang selesai masa pemantauan 981 orang. 14 orang yang dirawat tersebar di sejumlah rumah sakit di Nusa Tenggara Timur, masing-masing 3 orang di Maumere, 5 orang di Sumba Barat Daya, 2 orang di Ruteng, 1 orang di Keva Menanu, 1 orang di Labuan Bajo, 1 orang di Ende, dan 1 orang di Sumba Timur. Pasien dalam pengawasan berjumlah 53 orang, yang dirincikan 12 orang sedang dirawat di rumah sakit di seluruh Nusa Tenggara Timur, masing-masing 1 orang di Soe, 2 orang di Kalabahi Alor, 1 orang di Ende, 2 orang di Sumba Timur, 2 orang di Baika Bubak, 2 orang di Labuan Bajo Manggarai Barat, dan 1 orang lagi di Rumah Sakit Eskaler Kupang. Ya, dan 1 orang juga di Labuan Bajo, ada 3 orang. 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, dan 1 orang di Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Yang dipantau di rumah 8 orang, masing-masing 4 orang di Alor, 1 orang di Timur Tengah Selatan, 2 orang di Kota Kupang, dan 1 orang di Kabupaten Lembata. Yang sembuh dari pasien dalam pengawasan ini 28 orang, yang meninggal 5 orang, dan saat ini tinggal 20 orang, dan yang konfirmasi 1 orang masih data lama,
konfirmasi yang tertular virus corona, tapi pada hari ini tadi siang pasien 01 sudah keluar dari rumah sakit dan menjalankan karantina mandiri untuk 14 hari ke depan. Sampel yang dikirim 75, hasil lab negatif 51 sampel dan belum ada hasil 23. Kita harapkan sampel yang belum ada hasil mudah-mudahan juga sebagaimana 51 sampel yang lain kita harapkan juga negatif. Dan kepada masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur perlu kami sampaikan sebagaimana yang diarahkan tadi oleh juru bicara gugus tugas nasional, bahwa walaupun Nusa Tenggara Timur sudah jalur hijau, sudah tidak ada yang positif virus corona, tapi masih dipantau, namun kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena kita masih memiliki begitu banyak orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Yang kita tahu, saudara-saudara kita ini kembali dari daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang terpapar virus corona masuk ke Nusa Tenggara Timur. Karena itulah kepada saudara-saudara kita yang terkategori orang tanpa gejala atau orang dalam pemantauan, baik yang di karantina mandiri maupun yang di karantina terpusat, kita harapkan supaya betul-betul menjaga dirinya. Ketika dia menjaga dirinya, dia menjaga keselamatan kita semua. Karena itu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mengharapkan protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi. Kita meminta supaya semua infrastruktur pemerintahan, terutama di kabupaten kota, mulai dari kabupaten sampai dengan RT, benar-benar memastikan bahwa orang tanpa gejala yang ada di beberapa kabupaten dan kota, dan juga orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan benar-benar dikontrol secara baik. Khusus untuk orang tanpa gejala dan pasien dalam pemantauan yang dikarantina mandiri di rumah-rumah atau juga yang terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah, kita harapkan harus benar-benar memastikan dia selalu memakai masker, dia menghindari kerumunan dan tidak keluar dari rumah, dia juga mengikuti arahan para medis, dan kita harapkan supaya tidak bandel, ya, karena kita juga memantau ada juga yang membandel ketika para medis mau memperlakukan protokol-protokol kesehatan. Kita menghimbau supaya tinggalkan sikap itu untuk kesehatan 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Dan kita harapkan penyebaran virus corona yang eskalatif saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mudah-mudahan kita khususnya Nusa Tenggara Timur bisa bebas dari virus itu. Dan kuncinya adalah bagaimana kita menjaga bersama kesehatan dan kenyamanan Nusa Tenggara Timur. Kami mengupdate data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita selalu merefresh informasi ini supaya setiap kabupaten mengetahui kondisi di wilayahnya, sekaligus memastikan kontrol dan pengawasan, dan juga masyarakat di kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Kami meminta untuk bersama-sama dengan pemerintah setempat mengontrol, mengawasi, dan juga selalu berkoordinasi dengan para medis
untuk bisa memastikan kondisi dari saudara-saudara kita yang terkategori orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, ataupun pasien dalam pengawasan. Kita mulai dari Kabupaten Alor. Orang tanpa gejala sampai saat ini belum ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 25, yang selesai pemantauan 21. Saat ini tinggal 4 orang, dan 4 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Alor ada 12 secara keseluruhan, 4 yang sudah sembuh, yang rawat inap 1 orang, dan 7 orang karantina mandiri. Kabupaten Belu, orang tanpa gejala belum ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 67, selesai masa pemantauan 53 orang, dan saat ini berjumlah 14 orang, dan 14 orang itu karantina mandiri. Ende, orang tanpa gejala berjumlah 21, yang selesai pemantauan 21, dan saat ini tinggal 1 orang. Orang dalam pemantauan berjumlah 20, selesai pemantauan 18 orang, tinggal 2 orang, 1 orang masih dirawat inap di rumah sakit, dan 1 orang yang lain karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di ND berjumlah 2, 1 sudah sembuh, dan 1 masih dirawat di rumah sakit. Flores Timur, orang tanpa gejala 9 orang, dan saat ini sedang dipantau kesehatan dan dikontrol. Orang dalam pemantauan 25, selesai pemantauan 16 orang, saat ini tinggal 9 orang, 8 karantina mandiri, dan 1 orang karantina terpusat. Kota Kupang, orang tanpa gejala 5 orang, orang dalam pemantauan total 250 orang, selesai pemantauan 117 orang, dan tinggal 133, 120-nya karantina mandiri, dan 13 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Kota Kupang seluruhnya ada 7 orang, 4 yang sudah sembuh, 1 meninggal beberapa waktu lalu, dan 2 orang karantina mandiri. Kabupaten Kupang, orang tanpa gejala 9, dan selesai pemantauan 3 orang, tinggal 6 orang. Orang dalam pemantauan berjumlah 85, selesai pemantauan 71, tinggal 14 orang, dan 14 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Kabupaten Kupang jumlahnya 3, 2 sudah sembuh, dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit. Kabupaten Lembata, orang tanpa gejala belum ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 53, selesai pemantauan 51 orang, tinggal 2 orang, dan 2 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan ada 3 orang di Lembata, 2 yang sudah sembuh, dan 1 orang karantina mandiri. Malaka, orang tanpa gejala belum ada. Orang dalam pemantauan 12 orang, 9 orang sudah selesai pemantauan, tinggal 3 orang, dan 3 orang itu karantina mandiri. Manggarai, orang tanpa gejala 2 orang, dan saat ini masih dipantau di Manggarai. Orang dalam pemantauan 75, selesai pemantauan 23 orang, saat ini tinggal 52 orang, 2 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 50 orang karantina mandiri. Manggarai Barat, orang tanpa gejala Manggarai Barat berjumlah
136, orang dalam pemantauan 148, selesai pemantauan 57, dan saat ini tinggal 91 orang, dan 1 orang masih dirawat rumah sakit, 88 orang karantina mandiri. Manggarai Timur, orang tanpa gejala 2 orang, orang dalam pemantauan 70, selesai pemantauan 44, tinggal 26 orang, dan karantina mandiri 12 orang, dan 14 orang karantina terpusat. Nage Keo, orang tanpa gejala berjumlah 2 orang, orang dalam pemantauan 30, selesai pemantauan 28 orang, 1 meninggal beberapa waktu lalu, dan 1 orang karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 1 orang, ngada orang tanpa gejala 2 orang, orang dalam pemantauan 20 orang, yang selesai pemantauan 17 orang, tinggal 3 saat ini, dan 3 orang itu karantina mandiri. Rotendao, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan berjumlah 52, selesai pemantauan 48, saat ini tinggal 4 orang, dan 3 orang karantina mandiri, 1 orang karantina terpusat. Saburai Jua, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 7 orang, dan 7 orang ini sedang dikarantina secara mandiri. Sika, orang tanpa gejala ada 20, orang dalam pemantauan 153, yang selesai pemantauan 99, tinggal 54 orang, dan 3 orang dirawat di rumah sakit, 51 orang karantina mandiri. Sumba Barat, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 19 orang, selesai pemantauan 11, tinggal saat ini 8 orang, dan 8 orang karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang, dan 2 orang sedang dirawat di rumah sakit. Sumba Barat Daya, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan berjumlah 201 orang, selesai pemantauan 111, tinggal 90 orang, 5 orang sedang dirawat di rumah sakit, dan 85 orang karantina mandiri. Sumba Tengah, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan 9 orang, dan 9 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan ada 2 orang, dan 2 orang itu dinyatakan sembuh. Sumba Timur, orang tanpa gejala 8 orang, orang dalam pemantauan 138, selesai pemantauan 93 orang, kondisi saat ini 45 orang, 1 orang sedang dirawat di rumah sakit, 33 karantina mandiri, dan 11 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan ada 2 orang, dan 2 orang itu sedang dirawat di rumah sakit. Timur Tengah Selatan, orang tanpa gejala berjumlah 10, dan saat ini sedang dipantau dan karantina mandiri. Orang dalam pemantauan 82 orang, yang selesai pemantauan 43 orang, total saat ini 39, dan 39 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang, 1 orang sedang dirawat di rumah sakit, dan 1 orang karantina mandiri. Timur Tengah Utara, orang tanpa gejala belum ada, orang dalam pemantauan berjumlah 48, yang selesai pemantauan 27, saat ini tinggal 21, 1 sedang dirawat di rumah sakit, 16 karantina mandiri, dan 4 orang karantina terpusat.
Demikian update data yang kami sampaikan pada malam ini, baik orang tanpa gejala maupun orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kemarin kejadian di Polres Timur di salah satu kelurahan itu, salah satu tulang itu dia kesulitan makanan karena dia tidak beraktivitas karena pembatasan. Mungkin masyarakat ini menanti kepastian kapan mereka bisa mendapatkan bantuan itu. Bantuan ekonomi. Iya. Sekarang sedang dikoordinasikan dan kabupaten, kota dan masing-masing kabupaten sudah menyiapkan data dan provinsi juga sudah menyiapkan anggaran. Tinggal kolek data itu karena kita masih menghitung berapa yang ditanggung oleh APBN, berapa oleh APBD 1, berapa oleh APBD 2. Dalam kondisi di mana bantuan langsung belum tiba di lapangan, kita harapkan solidaritas kemanusiaan di antara kita untuk saling membantu warga kita, tetangga di depan rumah, di belakang rumah, di samping kiri kanan rumah kita masing-masing. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mendorong kita dalam suasana di mana ekonomi kita sedang stagnan, sedang tidak bertumbuh, sama juga seperti ekonomi nasional, ekonomi negara kita, dan juga ekonomi di berbagai negara. Dalam keadaan ekonomi seperti ini, dituntut kerjasama dan juga solidaritas kemanusiaan di antara kita. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perorangan, asosiasi, lembaga, baik lembaga agama maupun lembaga sosial, asosiasi usaha yang sudah memberikan begitu banyak bantuan kepada sesama saudara kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita juga berterima kasih kepada asosiasi yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur, yang dari Jakarta, dari Surabaya, Denpasar, yang juga memberikan bantuan kepada masyarakat kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, baik dalam bentuk sembako, alat pelindung diri dan logistik kesehatan, masker, dan berbagai kebutuhan lain. Dan kiranya 5,4 juta warga Nusa Tenggara Timur yang saat ini semua terkena dampak sosial dan ekonomi, tidak hanya dampak kesehatan, kita harapkan kita saling membantu satu sama yang lain, sehingga kita berjalan bersama, bergandengan tangan menghadapi virus corona yang merupakan ancaman besar bagi kemanusiaan, bagi planet bumi ini, bagi semua penduduk dunia. Dan dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kita bisa meminimalisasi, bahkan menghilangkan virus corona dari Nusa Tenggara Timur. 1 jam yang lalu kami ditelepon oleh Menteri Kominfo, Bapak Joni Plate. Rupanya sudah di Jakarta sudah beredar desas-desus bahwa di Nusa Tenggara Timur ada obatnya. Saya katakan, ya obatnya adalah doa. Ya, doa, percaya diri, di samping makan kelor, minum teh kelor, menjaga daya tahan tubuh. Dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur, dengan Nusa Tenggara Timur kembali ke garis hijau, jalur hijau, ya, zona hijau, kita menjadi perbincangan banyak orang, termasuk perbincangan publik internasional. Kenapa kita seperti itu? Tentu semua apresiasi ini mendorong kita untuk bisa menjaga Nusa Tenggara Timur agar tetap sehat, tetap terhindar dari virus corona ini. Ya. Jadi dari pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan informasi terkait dengan hasil swab yang negatif,
hasil swab yang kedua dari saudara kita yang tertular virus corona dan negatif, pihak pemerintah pusat juga mengarahkan perhatian ke Nusa Tenggara Timur. Dan tentu kita jangan terlalu percaya diri berlebihan. Kita harus mengasumsi seperti begini, bahwa di luar rumah kita bertebaran jutaan virus. Asumsi itu harus ada di dalam setiap orang, sehingga ketika keluar rumah kita sudah tahu bahwa mulai dari pintu rumah sampai dengan pagar sudah ada virus, sehingga kita menjaga diri kita. Kita tidak boleh berasumsi bahwa Nusa Tenggara Timur ini adalah zona yang bebas virus, sehingga saya boleh seenaknya keluar rumah tidak pakai masker, tidak mencuci tangan, berkumpul, bersenda gurau dengan teman-teman. Ya. Ini asumsi itu harus dibalik saat ini. Kita harus berasumsi bahwa di luar rumah kita, di luar diri kita, ada jutaan virus yang sedang berterbangan, yang sedang mau mencari mangsa. Asumsi itu harus dibangun. Dengan demikian, kita menjaga diri kita. Dan kita harapkan meminta perlindungan dan permohonan Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Nusa Tenggara Timur senantiasa dijaga. Dan di samping itu tentu masyarakat Nusa Tenggara Timur juga bekerja keras untuk menjaga diri kita masing-masing. Ketika saya menjaga diri saya dengan memakai masker, pada saat yang sama saya menjaga Pak Ferry yang tidak memakai masker, atau juga ketika dia memakai masker, dia menjaga saya dan juga menjaga dirinya. Itu kira-kira contoh yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Demikian. Bapak, mungkin satu komitmen dari pemerintah Provinsi NTT untuk benar-benar penerbangan yang dari daerah-daerah positif itu harus betul-betul dijaga. Ya mungkin ada satu komitmen dari pemerintah karena pernyataan tadi malam bahwa untuk penerbangan di daerah daratan NTT itu masih diizinkan. Ya. Tetapi untuk yang mungkin pernyataan tegas bahwa benar-benar yang pesawat yang datang dari daerah-daerah terpapar virus corona itu harus tegas bahwa itu tidak boleh. Mungkin sedikit pernyataan dari juru bicara melalui Ya. gubernur. Sudah ada peraturan Menteri Perhubungan untuk melarang maskapai untuk melakukan pelayanan, terutama dari daerah-daerah zona merah. Nah, itu sudah dilarang dan itu sudah berlaku secara nasional. Dan kita masih mengizinkan penerbangan di dalam daerah Nusa Tenggara Timur, terutama untuk membawa logistik kesehatan, untuk membawa swab yang harus diperiksa di Surabaya dan di Jakarta. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan mendapatkan peralatan untuk pemeriksaan swab di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. B.Z. Johannes, sehingga kita tidak perlu lagi mengirim sampel ke Surabaya atau ke Jakarta. Kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mendapatkan semua peralatan itu, dan sekarang sedang berproses. Kita berdoa mudah-mudahan cepat sampai di Kuba. Demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Mama, saudara-saudara semua di seluruh Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan.